Sebagai new mom dan juga pekerja yang mobilitasnya banyak di luar rumah, tas menjadi salah satu item penting untuk membawa kebutuhan sehari-hari saya. Nah, salah satunya tas ini sudah menemani 4 tahun perjalanan saya selama bekerja. Tapi ngomong-ngomong, saya penasaran nih bagaimana cara pembuatan tas dari nol. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti terus! Tas, seperti halnya sepatu dan baju, merupakan fashion item yang gak lagi dilihat dari fungsinya loh. Nah, estetika dan model ikut ambil bagian dalam menentukan keputusan mana tas yang akan dibeli. Bahkan nih, buat yang suka banget koleksi tas, membeli sebuah tas jadi kepentingan buat aktualisasi diri ya. Let's go! Langsung aja yuk meluncur ke Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, buat belajar langsung cara membuat tas. Wah, bagusnya bikin tas apa ya? Nah, kita sudah sampai di PT Moratas Guna Abadi, salah satu pabrik yang memproduksi tas lokal. Di sini ada berbagai macam jenis tas yang bisa digunakan untuk bekerja maupun fashion. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti prosesnya, kita mulai dari nol. Meski pabrik tas yang digawangi sama Tina Nababan ini punya brand sendiri, tapi pabrik yang udah eksis dari tahun 2009 ini juga menerima pesanan pembuatan tas dari pihak lain loh. Bahkan berbagai jenis tas juga bisa dibuat di sini loh. Sekitar 2009. Ya, pada dasarnya semua jenis tas bisa kita produksi. Backpack, tas wanita, tas anak-anak, tas untuk promosi, kemudian tas seperti tas bahan boneka yang kayak ada di belakang saya. Semua tas bisa kita produksi. Kalau brand ini termasuk brand yang baru sih. Kita sempat mulai itu 2 tahun yang lalu, tapi sempat vakum dan baru tahun ini kita mulai lagi. Jadi kalau di pabrik itu kan ada masa-masa penuh order, ada masa-masa yang slow order. Nah, sebelum ada Lady M ini, kita kalau slow order libur karyawannya. Nah, itu bikin saya agak sedih sih. Kalau libur kan berarti kan gajinya nggak sesuai dengan yang biasanya kalau full order ya. Nah, kita pikir-pikir bagaimana kita supaya tetap bisa jalan. Ya ketemu sih brand Lady M ini. Jadi ketika sekarang kalau ordernya lagi slow, kita produksi tas Lady M untuk nyetok gitu. Kalau Lady M ini sih memang untuk wanita. Sekarang kita ada sekitar 15 model tas. Lalu, kalau bikin tas apa aja sih aspek-aspek yang harus menjadi perhatian? Karena pastinya kualitas jadi salah satu faktor yang nggak bisa ditawar ya. Nah, langkah pertama dalam membuat tas adalah memilih bahan baku dulu nih. Kalau di sini, bahan baku dikategorikan berdasarkan pola dan model. Pola dan modelnya pun sudah terkomputasi ya, jadi bahan baku pun tinggal dipotong-potong aja deh. Oke Bu, ini proses dari nol ini apa dulu nih? Jadi bahan dari roll-rollan digelar dulu, kemudian dibiarkan rileks beberapa saat. Setelah itu dipotong. Potongnya ada 3, satu dengan KM ini, kemudian dengan press, dan juga laser. Setiap jenis tas menggunakan material yang berbeda-beda ya, karena pemilihan bahan akan sangat menentukan fungsi dari tas yang dibuat nanti.
Oh iya, bahan baku yang digunakan memang masih impor karena bahan baku dari dalam negeri harganya masih relatif tinggi. Biasanya kita bahan untuk tas sampai saat ini kita masih banyak impor ya. Jadi impor kita cari bahan melalui importir. Memang ada juga bahan-bahan pabrik dari lokal. Cuma memang harus kita akui bahwa harganya memang belum bisa bersaing dengan produk bahan dari impor. Dan untuk jenis bahannya juga menyesuaikan dengan target market di Indonesia ya. Makanya, jenis-jenis bahan sintetis lebih banyak digunakan untuk membuat tas yang marketnya adalah perempuan nih. Bahan yang paling banyak karena kita lebih banyak ke tas wanita, kita lebih banyak pakai bahan kulit sintetis ya. Kulit sintetis itu artinya ada, kalau orang bilang ada namanya bahan PU, ada bahan PVC, dan bahan ada Cordura, dan masih banyak lagi sih jenisnya. Nah, setelah bahan dipotong sesuai dengan pola dan tingkat kesulitan, proses selanjutnya adalah preparing alias persiapan sebelum masuk proses produksi yang sesungguhnya, yaitu menggunakan bantuan mesin. Kelihatannya menarik nih, aku mau coba dulu ya Bu ya. Oke. Tapi saya tinggal nggak apa-apa ya, saya ada kerjaan di sana sebentar. Oke Ibu, terima kasih banyak. Oke Kak, permisi saya mau ikutan coba dong. Ya. Wah, mumpung lagi sama ahlinya, sekalian belajar bikin tas boleh juga nih. Proses preparation sepenuhnya menggunakan kecekatan tangan. Seperti untuk menyematkan lem nih. Lem dalam botol ditekan dengan kekuatan secukupnya aja ya, sampai merata dengan baik dan merekat dengan rapi di atas permukaan bahan. Kalau udah rata sih, tinggal dilipat menggunakan mesin maupun secara manual seperti ini. Kemudian saatnya masuk ke dalam tahap menjahit. Tapi menjahitnya di sini menggunakan komputer ya, sehingga lebih cepat dan yang pasti menjadi lebih rapi. Halo Kak, ini aku udah selesai tadi proses ngelem, preparing. Misalnya apa nih? Diapain? Sekarang lanjut di jahit buat komputer. Ya, caranya gimana tuh Kak? Kayaknya ini baru lihat nih. Ini kan kalau misalkan buat pemula, Nah, kita berprosesnya cuman dari ini dulu terus ya, turunin settingnya dulu kalau misalkan mau belajar. iya. Nah kita lihat dari handle-nya dulu. Handle-nya. Pastiin. Nah, terus berarti ini mah, Oke. Berarti ini atas sama bawah ya? Kalau yang bawahnya gimana nih pas awalnya? Kalau yang bawah, Ya, pasin kakinya. Nah, kan dimasukin, ya. injek yang kiri dulu. Injek yang kiri dulu. Oh, dipasin. Ambil handle-nya. Handle-nya dulu. Ya, lihat handle-nya dulu. Kalau yang buat yang bagus kita jahitannya jahitan berdiri. Kalau yang bawah dia tidur. Tidur. Kita Oke. ambilnya buat yang jahitan jahitan atas. Jahitan atas. yang bagus. Kita pasin dulu. Pasin, terus Nah kita injek yang kanan. yang kanan diinjak. Oh, yang kanan itu buat ngejahitnya ya. Oh, kalau yang kiri buat ngepasin aja. Ngepasin si bahan ke Bahan ke bawaan. pola. Wah, udah selesai belajar nih. Kalau gitu, sekaranglah saatnya membuktikan bakat dan kemampuan menjahit. Siapa tahu bisa jadi skill yang bermanfaat di kemudian hari. Wah, ini menarik sekali nih. Kayaknya saya bisa coba nih. Saya coba dulu. Liatin ya. Kak, saya coba dulu ya. Boleh banget. Bentar ya. Oke. Mau ngelanjutin Kita dulu. tunggu dulu ya, Iya. sebentar. Satu selesai, baru saya coba. Silakan. Oke, nah. Kita lihat nih kemampuan saya. Langsung bisa nggak nih ngejahit dari pola ini pakai mesin komputer. Gini ya Kak ya? Ya. Oke, Enggak, kebalik. kebalik ya, Nah. gini. Ini Nih. Dipasin. pasin dulu polaan. Nah, Injak kiri. Ambil handle. ambil handle-nya satu, nih handle-nya ini dipasang ke yang sudah terpola ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, mana yang jahitan bagus dan mana yang jahitan yang ini, yang bawahnya.
kita pasin ini yang atas ya? Iya, itu yang Oke. atas. Nah, setelah ini kita Nggak kebalik, Kak. kebalik. Ya, ya. Nah, gini. Nah, kan ini jahitan Iya, yang atas. rapi. Nah, yang Oh. rapi. Nah, gitu. gini ya, Iya, gini gitu. kebalik ternyata. Oke, kita coba jahit ya. Rapihin dulu. Rapihin Nah, dulu, kita rapihin dulu. masukin aja. Nah, Gini ya, gini, maaf ya. gini. Ternyata agak susah, tidak semudah yang saya bayangkan. Oke, Injek kita kanan. injek yang kanan. Nah, Baru dimulai. ya, injak. Oke, bisa ternyata. Nah, Nah, satu ini sudah selesai, kita coba handle yang satu lagi ya. Kita pasin dulu kayak tadi, diulang aja ya Kak ya. rapihin dulu aja. Dirapihin, ininya Nah. dipasin. Soalnya dia takut berdiri handle-nya. Oh gitu. Nah, terus pegang di sini. Iya, itu. Oke, kita coba lagi. Nah, terus di gunting. Oke. Satu lagi aja. Nah, Nah, ini satu lagi ya. Terus, nyangkut ternyata. Ini belakangnya masih harus digunting. Jadi satu buatan saya ini. Ternyata lumayan susah juga. Mungkin karena saya baru pertama kali cobain ini ya. Kelihatannya mudah tapi agak rumit gitu. Meski menggunakan komputer, tapi menjahit tas ini juga perlu ketelitian dan kecekatan ya. Lalu, bagaimanakah hasilnya? Nah, ini dia hasil jahit saya yang menyatukan antara bahan dan juga handle. Tapi prosesnya nggak hanya sampai sini saja, masih banyak proses-proses berikutnya. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti terus. Semua bagian udah tersusun dan melekat dengan baik nih. Itu artinya udah dekat dengan tahap akhir. Tapi sebelumnya, untuk memastikan semua tas sempurna tanpa cacat dan sampai ke tangan customer dalam kondisi terbaiknya, maka harus dicek terlebih dahulu, alias kontrol kualitas atau quality control. Lalu, aspek apa aja sih yang harus dipastikan sempurna? Dari depan kita ada QC supaya pengecekan. Kalau udah bagus di QC kita memasuki ke packing. Kita QC per line itu 3 orang. Yang pertama kita QC dari cutting. Yang kedua kita di line QC keliling. Takutnya kan jahitan ada yang timbul, ada yang jelek lah. Yang ketiga QC di depan buat finishing. Kalau aspek kualitas udah oke, saatnya tas-tas cantik dan elegan ini di-packing menggunakan kantong plastik ya. Yes, bener banget. Kantong plastik memang berfungsi untuk melindungi tas-tas dari percikan air atau noda yang bisa merusak estetika tas atau dapat menurunkan kualitas tas tersebut. Makanya, packingnya juga harus rapi dan rapat ya. Ini udah selesai dipasang. Ya, Jadi begini. Oke, berarti ini udah siap dipakai Pak. Iya. Jadi dulu ya Pak ya. Ini udah siap pakai. Cantik kan, Bu? Buat jalan-jalan kemana nih? Pakai tas ini. Setelah semua tahap terlewati, tas-tas ini siap untuk dikirimkan ke konsumen. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemasaran produk di sini juga mengikuti tren alias menggunakan sosial media. Kalau awal-awal dulu kan memang belum ada zaman media sosial, kita harus door to door ya, harus telepon, masukin company profile, terus harus ketemu purchasing. Jadi saya dari satu perusahaan ke perusahaan. Semenjak ada TikTok, Instagram, ya media promosi kan berganti. Jadi sekarang saya upload konten-konten mengenai pabrik dan dari situ ya ada aja sih yang B2B, yang telepon untuk tanya-tanya tentang produksi, tentang sampel, tentang harga gitu. Nah, untuk bisa sampai ke tangan konsumen, produk-produk pun diperkenalkan menggunakan metode online ataupun offline. Kalau dulu ada home shopping, kalau sekarang belanja bisa melalui live streaming. Wah, bisa belajar skill baru lagi nih, yaitu skill jualan melalui live streaming yang saat ini marak digunakan untuk mendulang customer. Kita kedatangan tamu nih dari tim dari nol, Berita Satu TV. Halo. Kita ada Hai semuanya. Kak.
aku Stefani dari program Dari Nol Berita 1 TV. Ini kayaknya seru banget nih hari Seru ini. banget, Kak. Lagi ada promo apa sih Lagi ini? hari ada ini? banyak promo kakak, mulai dari voucher TikTok kita ada apa Voucher saja. TikTok sampai Iya. berapa ini? Ini tuh dikasih voucher TikTok mulai dari 15%. 15%. Ini harga aslinya berapa ini sebenarnya Ini tuh tasnya? sebenarnya harga asli di 42.000. 42.000. Diskon jadi 28.000. Iya. Spesial hari ini Spesial atau hari ini. hari-hari besok masih ada? Hari-hari besok Beda lagi. tahu. Enggak ada ya. Belum Oh, tahu belum kita tahu. kalau misalnya hari-hari Oke. besok. Heeh. Ini menarik banget nih gantungan kuncinya, lucu banget. Aku Lucu banget. boleh cobain nggak ini jualan Boleh. gimana sih? Coba. Boleh dong, Kak. Oke. Boleh. Ini etalase berapa ini? Ini Kalau etalase dilihat. dua. Etalase 2. Ayo ini semuanya di check out. Etalase 2 ini tasnya kecil gitu ya, Iya. muat banyak. Muat Betul, banyak ini dalamnya juga bahannya bagus Bahan gitu. touring dalamnya. Belum lagi gratis Gratis gantungan gaji. kunci. Spesial Ih, kedatangan spesial saya. kedatangan saya ini. Ayo semuanya di check out nih. Betul. Belum ada yang check out nih. Udah banyak. Udah banyak, udah banyak yang check out. Ayo dong di check out lagi nih, selain ada warna ini, ada warna apa lagi Ada Kak? banyak Kak, nih aku ambilin warnanya ya. Oke, ini warna ini Ini warna satu coklat bata. Ada berapa varian warna nih Kak? Ada 8. 8 warna. Wah, bisa ini untuk pergi-pergi satu minggu, 8 hari ya, bisa ganti-ganti. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna pink nih semuanya. Nih, Ayo di check out nih. Iya, sama warna Kalau beli banyak dapat diskon lagi nggak Kak? dapat dong Kak. Dapat lagi. Juga, Wah. dapat diskon juga, harga lebih murah biasanya kalau dapat check outnya 2. Check outnya 2, Iya. lebih dari 2, murah lagi. Murah lagi. Ayo Murah semuanya lagi di dong. check out spesial hari ini, kedatangan dari Berita 1 TV, dapat gratis gantungan kunci. Boleh di check out 1, 2 atau lebih. Ayo semuanya. Misalnya udah follow akunnya di M. Meski teknologi udah banyak bantuin kayak gini, tapi bukan berarti pemasaran tanpa kendala ya. Tantangan ekonomi dan ketatnya persaingan bikin tim pemasaran harus kerja ekstra agar produk-produk ini laris manis. Nah Kak, ini live-nya sampai jam berapa nih? Kalau kita biasa live itu dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam, Iya. tapi kayaknya saya cukup sampai di sini aja, Iya. karena kayaknya nggak sanggup ya. Makasih banyak ya udah Iya. ikut nyobain live di TikTok media sosial Lady M. Oke, nah itu dia tadi proses dari nol pembuatan tas sampai proses pemasaran. Eits, tapi nggak cuma sampai di sini. Setelah ini saya mau melihat kolektor tas dan salah satunya ada dari produk Lady M. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti terus. Ini untuk etalase nomor 2 nya ya, Kakak Raya nanti. Gak cuman dilihat dari fungsinya aja, tas juga dapat dikoleksi sebagai hobi dan untuk menunjang penampilan. Gak sedikit wanita yang rela merogoh kocek dalam-dalam demi hasrat bisa mengoleksi tas. Lalu, apa aja sih yang menjadi alasan orang getol mengoleksi tas? Seperti yang dilakukan oleh Bu Veronica ini. Lebih kurang waktu saya kerja sekitar tahun 2000 berapa ya, 2000-an. Karena kita udah kerja, udah punya uang, terus kita punya hobi apa ya untuk menunjang penampilan dan tas untuk fungsi juga ya untuk menunjang sarana kerja. Kita koleksi tas mulai tahun 2000-an semenjak saya kerja udah lumayan bisa ada disisihkan lah beli tas. Nah, berarti kan sebagai penunjang gitu ya, alasannya untuk mengkoleksi tas gitu, Iya. alasannya menariknya. Iya. Apa sih apa sih tas pertama yang Ibu beli pertama kali di sini?
Kebetulan itu sudah rusak karena udah tahun 2000 ya, berarti 25 tahun yang lalu, dan itu tas sintetis sehingga ngelotok gitu. Kolektor memang pada umumnya udah nggak terlalu menjadikan fungsi sebagai pertimbangan utama dalam mengoleksi sebuah barang, termasuk tas. Makna atau nilai historis seringkali menjadi faktor kuat seseorang memutuskan untuk menyimpan tas sebagai koleksinya. Paling punya cerita, saya sebenarnya selain koleksi tas-tas lokal yang sintetis, saya juga suka sebenarnya yang art alam gitu ya. Jadi kayak tenun dan ini noken. Kenapa? Karena ini waktu itu saya beli dari Papua dan ini dari akar anggrek. Jadi ini dibuatnya bisa sekitar 2-3 bulan. Dan oleh mama-mama yang sambil ngerawat anak, menyusui bayi, jadi dia untuk penambah ekonomi keluarga. Nah ini dari akar anggrek, yang hitam ini adalah akar anggrek hutan, yang warna kuning ini adalah anggrek budidaya. Jadi buat saya sederhana tapi kuat dan bisa dicuci juga ya karena dari akar anggrek. Simple sih. Ini ada story-nya karena saya dengan beli ini saya menolong mama-mama di sana. Gitu. Ini tahun berapa ya Bu kalau boleh tahu? Saya ke Papua itu tahun 2011 akhir ke 2012. 2012 berarti awet ya sampai sekarang? Iya, ini berapa? Udah 13 tahun ya. 13 tahun lebih. Kelihatan kayak baru. Iya, karena saya kalau itu saya simpen pakai plastik atau pakai dusty bag ya. Kuat kok, bawa laptop juga kuat karena ini meskipun anyaman ya, tetapi mereka mama-mama tuh kuat karena story tentang noken sendiri kan, tas itu harus bisa membawa keladi, which is keladi itu beratnya seperti batu untuk mereka ke sawah, keladi dimakan kan itu. Selain itu, keputusan untuk mengoleksi tas nggak melulu berangkat dari nilai material yang melekat pada tas. Ada nilai-nilai yang tidak bisa tergantikan dengan uang, meski mungkin harga sebuah tas tersebut secara real lebih murah. Biasanya nih, koleksi tas juga bertujuan untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan diri, serta jadi ajang menunjukkan sebuah identitas yang menjadi kebanggaan. Seperti yang dilakukan oleh Deno dengan koleksi-koleksi tas etniknya. Lokal ibu ini bikinannya dari Bandung, pabriknya juga dari Bandung, store-nya gitu. Tenunnya dari NTT bu, kulitnya asli sapi. Iya. Kalau di sini jualan ini udah berapa lama? Di sini 2 tahun bu. 2 tahun. Nah, terus ini ada jenis tas apa aja sih Bu yang Ada ditawarkan? serut, azura, topik gitu. Banyak sih bu. Kalau misalkan range harganya ini dari mulai berapa yang paling rendah dan juga yang paling tinggi di harga berapa? 850 sampai 1,5 ibu. Sampai 1,5 juta. Iya. Kalau misalkan tas yang paling banyak diminati ini Bu, yang seperti apa sih? Kayak kalau ada keluaran baru kayak serut, terus azura gitu bu, banyak kan gitu. Tapi banyak peminatnya ya? Banyak ibu. Tas batik ini ya? Iya. Karena bisa digunakan kapan aja gitu. Iya ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya ibu. Iya. Seperti halnya fashion item lainnya, tas juga memiliki tren yang terus berkembang nih. Era pasca Perang Dunia Kedua menjadi penanda di mana masyarakat memiliki ruang terbuka dalam mengekspresikan seleranya dalam menggunakan tas. Jadi perkembangan tas itu sendiri memulai puncak gaya kreasinya adalah di tahun sekitar 50-an, yaitu pada saat dimana ditemukannya resleting pertama kali. Jadi ada hubungannya antara penemuan resleting dengan penggunaan tas. Terus kemudian mereka juga menemukan hal-hal di mana pada masa itu ada mencari berbagai macam bahan gitu. Di antaranya pada saat itu adalah berbagai macam bahan sintetis yang ditemukan di tahun 50 berdasarkan juga bahan-bahan yang dianggap kuat untuk sebagai wadah gitu ya. Terus kemudian pada tahun itu juga mereka menggunakan alternatif yaitu bahan kulit. Nah, bahan kulit pada masa itu adalah berbagai bahan yang sudah ditangkarkan istilahnya
ada berbagai macam kulit yang luar biasa dipilih dan segala macam yang akhirnya ini jadi eksklusif. Itu pada masa itu belum ada ketentuan mengenai bagaimana membuat sebuah tas dengan kondisi harus ramah lingkungan dan segala macam gitu. Di Indonesia sendiri nih, fashion jadi komoditas yang terus berkembang dan diperhitungkan. Gak terhitung nih jumlahnya, produk lokal yang terus merangsek menembus jantung pasar mode dunia. Bahkan, nilai ekspor fashion Indonesia pada kuartal 3 tahun 2025 aja nih, mencapai 108,5 triliun rupiah. Data ini jadi indikasi kalau industri fashion Indonesia sedang bergerak ke arus utama pasar fashion dunia. Nah, ini adalah bagaimana dunia mempengaruhi, dunia memberikan image bagaimana tas luar jauh lebih bermakna, bernilai dibanding dengan buatan lokal. Tapi itu terjadi pada saat di mana manusia mulai mengetahui bahwa idola mereka ada di film-film, ada di fashion Paris, ada di segala macam, itu menjadi sesuatu yang sangat menjadi idol gitu. Sehingga sebetulnya di seluruh dunia ini tas itu sebetulnya ada. Namanya native bags gitu ya. Jadi tas itu adalah dibuat berdasarkan kebutuhan-kebutuhan gitu. Tas itu juga termasuk juga misalnya bagaimana di daerah tropis, bagaimana di daerah subtropis atau di daerah kering dan di daerah dingin juga. Itu mereka tasnya berbeda-beda karena kondisi dan kualitasnya bergantung kepada suhu ruang dan segala macam gitu. Oh iya, belajar dari nol dalam membuat tas kali ini jadi dapat insight nih gimana cara memilih tas yang nyaman, pas sama fungsi, dan kebutuhan tapi tetap fashionable. Pertama, pertimbangkan tujuan penggunaan tas, entah itu untuk bersantai, bekerja, maupun untuk bepergian. Kedua, pilih bahan yang berkualitas serta mudah dirawat ya, seperti dari kulit ataupun kanvas. Terakhir nih, pilihlah warna netral agar gampang di mix and match dengan fashion item lainnya seperti baju ataupun sepatu. Setelah melalui proses yang sangat panjang, tas ini siap saya gunakan untuk bekerja maupun untuk berpergian. Terus ikuti perjalanan saya, kita mulai dari nol.